Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Adrian Syah Aswaja. Saya akan membahas tentang hal-hal yang membuat rezeki kita menjadi terhambat, rezeki kita menjadi macet. Ya mungkin banyak sekali kita lihat orang terlihatnya kaya raya, tapi banyak hal-hal yang membuat rezekinya macet, misalnya proyek besarnya gagal atau tidak bisa menggaji karyawan, usahanya terancam tutup, dan hutangnya semakin banyak, tapi omsetnya tidak naik-naik. Nah, itu banyak sekali kita lihat. Begitu juga dengan orang yang bekerja di kantoran, dia bermasalah dengan atasan, bermasalah dengan teman sekantor, juga dia bermasalah dengan perusahaannya, sehingga perusahaannya ini terancam bangkrut segala macamnya. Nah, ini hal-hal ini sebenarnya tidak lepas dari yang namanya faktor-faktor internal pada dirinya. Jadi kita harus mencari solusi ke dalam diri kita sendiri. Nah, yang pertama faktornya adalah karena kita punya mental suka menawar. Jadi suka menawar kalau kita beli. Misalnya ada istilah harga teman ya. Ketika teman kita dagang, kita beli tapi dengan harga yang lebih murah daripada biasanya. Ketika makan di restoran teman, minta gratisan, minta diskon. Hal tersebut menanamkan dalam alam bawah sadar kita bahwa kita ini tidak punya uang, kalau kita ini tidak memiliki mental kaya raya. Nah, ketika alam bawah sadar kita berpikir miskin, yaitu dengan selalu minta penawar, minta diskon, minta gratisan, nah itu akan terwujud dalam peristiwa-peristiwa kehidupan. Kita juga akan dipersulit dalam urusan keuangan. Jadi, yang pertama, hindari untuk menawar, hindari untuk minta diskon, hindari untuk minta gratisan kalau kita membeli barang. Kecuali tempat jualan tersebut sudah memberikan diskon tanpa kita minta. Orang tersebut sudah menggratiskan tanpa kita minta. Tapi kalau kita memaksakan kita dapat gratisan, kita memaksakan agar bisa dapat diskon, nah itu akan memasukkan dalam alam bawah sadar kita bahwa kita ini orang miskin, orang susah, tidak punya uang, dan itu akan terwujud dalam kenyataan. Yang kedua, biasakan untuk membeli barang-barang yang dijual oleh kerabat atau teman dekat. Misalnya ada teman kita berjualan makanan, ya kita beli makanannya. Kalau ada yang teman kita jualan baju, ya kita beli. Walaupun kita tidak beli banyak, minimal kita beli. Karena orang kalau jualan berarti dia butuh uang. Nah, salah satu caranya adalah kita beli barang-barang tersebut. Dan kembali lagi, jangan nawar juga gitu. Jangan ada istilah harga teman. Yang ketiga, agar keuangan kita tidak macet, hindari juga untuk bermental ingin terlihat kaya atau istilahnya tuh flexing. Nah, itu harus sedemikian rupa kita jauhi dan hindari. Kadang-kadang sesuatu yang ingin ditunjuk-tunjukkan terlalu berlebihan akan membangkitkan rasa sombong di dalam diri kita, akan memunculkan keangkuhan. Dan semakin besar keangkuhan dalam diri kita, semesta akan merendahkan kita. Kita boleh bersyukur, misalnya boleh deh update status, kita punya mobil baru, boleh kita update status, punya rumah baru, boleh kita update status, kita makan di restoran, boleh. Asalkan itu tujuannya bukan untuk pamer, bukan untuk melagak ke depan banyak orang. Jadi benar-benar jaga hati kita, jangan sampai itu membuat kita menjadi sombong. Nah, ukurannya adalah yang tahu diri kita. Orang lain mah biarin aja orang lain bilang kita sombong, tidak apa. Yang penting dari diri kita. Jangan sampai saya ingin pamer mobil, tujuannya ingin menunjukkan ke si Anu.
Saya ingin pamer motor biar saya ingin menunjukkan ke Anu. Saya punya rumah mewah. Saya tujuannya untuk menunjukkan ke si Anu. Nah, itu tidak boleh. Jadi kita boleh foto-foto, misalnya kita foto rumah baru untuk kenang-kenangan. Kita foto mobil baru untuk kenang-kenangan, tidak masalah. Di-upload tidak masalah, tapi niatnya jangan untuk kita menyombongkan diri ke depan orang lain. Yang keempat, kita juga harus menghindari ingin cepat kaya dengan instan. Nah, keinginan untuk cepat kaya dengan instan ini akan berbahaya terhadap keuangan kita. Misalnya kita judi online, kita melakukan investasi bodong, lalu melakukan pinjaman-pinjaman yang riba ya, bermain judi, lalu kita menjual barang-barang haram, atau kita melakukan penyelundupan, atau kita menipu orang, itu tidak boleh. Jadi hindari keinginan untuk kaya raya dengan cara instan, karena itu akan menjadi istidroj. Jadi kita cuma dibikin seperti tinggi, diulur-ulur-ulur, lalu ketika kita sudah di atas kita akan dijatuhkan. Yang kelima, hindari juga dengan mengeluarkan uang dengan cara membabi buta. Misalnya belanja dengan membabi buta ya. Yang keenam, yang membuat seseorang rezekinya macet adalah tergoda dengan godaan lawan jenis. Misalnya contohnya, seorang laki-laki ketika kaya tergoda untuk selingkuh. Nah, seorang perempuan ketika kaya raya dia tergoda juga untuk selingkuh. Bahkan tergoda untuk berbuat zina, itu juga tidak boleh. Karena perbuatan tersebut bisa membuat seseorang jatuh secara ekonomi. Ini sudah banyak contohnya. Ada yang dulunya jadi pejabat, dia baik pada rakyat, terpilih, kemudian tergoda untuk berbuat zina dengan perempuan, ya. Akhirnya dia jatuh dari jabatannya. Ada yang dulunya pengusaha besar lalu bangkrut, usahanya jatuh karena permasalahan berzina dengan lawan jenis yang bukan mahramnya. Nah, ini juga bermasalah. Begitu juga dengan perempuan, laki-laki perempuan sama saja. Yang penting hindari hal-hal tersebut. Karena kalau orang sudah punya banyak uang, godaannya salah satunya adalah perempuan. Ketika kita menjadi kaya raya, sebisa mungkin jangan pernah tinggalkan ibadah. Karena harta, tahta, dan pasangan itu semua mungkin dulunya kita tidak ada lalu diadakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala, kita dimudahkan urusan-urusan kita untuk mendapatkan uang, mendapatkan rezeki, mendapatkan harta. Nah, tugas kita cuma satu, yaitu adalah dengan taat kepada Allah untuk selama-lamanya. Jadi jangan sampai ketika kita kaya raya membuat ibadah kita menjadi terbengkalai. Jangan sampai karena kita mengejar jabatan duniawi membuat ibadah kita menjadi terbengkalai. Nah, itu akan membuat kita kepada tingkatan kufur nikmat. Karena bersyukur itu bukan hanya sekedar lisan mengucapkan alhamdulillah, tapi bersyukur adalah dengan meningkatkan kualitas ibadah kita ketika kita mendapatkan banyak kenikmatan dari Allah. Semakin meningkatnya keuangan kita, semakin meningkatnya karir kita, semakin meningkatnya pangkat kita, itu bukan membuat kita menjadi berkurang ketaatan kita kepada Allah, tapi harus semakin bertambah. Ibadahnya ditambah, zakatnya ditingkatkan, sedekahnya ditingkatkan. Nah, insya Allah kekayaan kita bukannya semakin berkurang, tapi akan semakin bertambah, dan bertambah. Mungkin itu saja. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.